Seorang jamaah mengatakan salah satu bukti cinta Allah kita bisa belajar dengan tenang, bersyukur kepada Allah, kita sudah dalam suasana merdeka, tenang menjalankan kehidupan di Indonesia ini berbeda. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali pada hari ini bisa berjumpa pada ibu-ibu semuanya. Hari ini tema kita Masya Allah, tema kita adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu merasakan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika apa, Bu? Apa bukti Allah cinta sama kita, apa, Ibu? Sekarang bisa hadir, Masya Allah. Betul itu, nggak semua orang Allah mudahkan langkah kakinya menuju ke majelis ta'lim, betul? Baik, alhamdulillah. Kalau membahas mengenai bukti cinta Allah SWT, sebelum saya bicara banyak hal, ibu-ibu sekalian, Masya Allah, salah satunya adalah kemarin kita baru saja menyelenggarakan atau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Masya Allah, tak terasa 79 tahun sudah kita merasakan kemerdekaan, hidup dengan tenang, nyaman, hidup dengan baik. Karena sampai hari ini kita juga tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang masih terjajah. Boro-boro menuntut ilmu dengan tenang, bisa makan aja sudah alhamdulillah, bisa hidup dengan tenang aja alhamdulillah, boro-boro menuntut ilmu. Makanya tadi ketika salah seorang jamaah mengatakan salah satu bukti cinta Allah kita bisa belajar dengan tenang, bersyukur kepada Allah, kita sudah dalam suasana merdeka, tenang menjalankan kehidupan di Indonesia ini berbeda jauh dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina sana, yang sampai hari ini masih terus terjajah, hidup tidak aman, sewaktu-waktu bisa saja seluruh keluarganya mati syahid atau dibombardir oleh para penjajah, ya, Zionis Israel. Oleh karena itu, salah satu bukti Allah cinta kepada kita, Allah izinkan kita tinggal di Indonesia, negeri yang aman, yang makmur, yang damai, yang mana kita bisa tenang dalam menuntut ilmu. Makanya aneh, kok orang-orang di tanah perang sana bisa hafal Quran, orang-orang di Indonesia masih malas-malas belajar Quran. Ya nggak, ibu-ibu sekalian? Aneh nggak kira-kira? Aneh. Kita tinggal di negara Indonesia mayoritas Islam, kurang lebih penduduknya 270 sampai 280 juta jiwa. Masjid di mana-mana banyak, guru Quran di mana-mana banyak. Kok ada orang-orang yang masih tidak sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama khususnya. Maka hari ini ibu sekalian, izinkan saya bercerita sedikit tentang betapa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupan kita, betapa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa betapa Allah sangat mencintai kita lebih dari apapun. Pernah suatu ketika, saya cerita dulu, dalam suasana setelah selesai perang, Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk melihat seorang ibu yang sedang linglung mencari anaknya di mana anak saya, masih dalam suasana pasca perang. Kemudian ketika sang ibu tersebut menemukan bayinya di tengah-tengah kerumunan orang, sang ibu tersebut langsung mengambil bayi tersebut, langsung disusui, tidak peduli lagi dengan orang, langsung disusui bayi tersebut. Kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya bayi ini dilemparkan ke kobaran api, apa yang terjadi? Tentu saja ibu tersebut tidak akan membiarkan anak yang disayanginya terlempar ke kobaran api. Maka Rasulullah SAW ingatkan pada para sahabat, sebenarnya Allah lebih mencintai makhluknya, ciptaannya, daripada seorang ibu mencintai anaknya. Jadi cintanya Allah itu lebih besar daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Allah juga nggak pengen kok kita masukkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri yang memilih jalan itu. Allah sudah kasih cintanya kepada kita. Bukti cinta yang pertama, kita masuk tema pada hari ini. Bukti cintanya Allah pada kita adalah Allah berikan kita Al-Quran. Itu bukti cinta Allah sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dalam surah Al-A'raf 156, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat atau kasih sayangku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Salah satu bentuk rahmat Allah, salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah Allah berikan kita panduan untuk menjalankan kehidupan ini. Allah nggak biarkan kita sendiri menjalankan kehidupan ini. Allah nggak mau masukkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih panduan supaya kita lihat panduan tersebut, supaya nggak hilang arah, supaya nggak salah jalan. Allah turunkan Al-Quran. Allah tidak mau kita bingung dalam menjalani kehidupan ini. Bayangkan hidup tanpa Quran. Sudah berapa lama kita tinggalkan Al-Quran? Sudah berapa lama nggak sungguh-sungguh bersama Al-Quran? Al-Quran itu pedoman dalam kehidupan kita. Dia sahabat sejati bagi kita. Kelak di hari akhir nanti dia berkata kepada Allah, ibu-ibu sekalian, ya Allah, ridhoilah mereka ini dengan Quran.
Ridhoilah mereka ya Allah, karena dia tidak tidur di malam hari, dia baca aku siang malam ya Allah. Ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Al-Quran yang mati-matian menjadi hujjah, menjadi pembela bagi diri kita. Kita tinggal di negara mayoritas Islam. Guru Quran banyak ibu-ibu sekalian, masjid banyak. Kenapa sampai hari ini masih belum sungguh-sungguh bersama Quran? Harus ada kejadian apa dulu untuk engkau akhirnya bisa kembali kepada Quran? Yang membuat engkau kuat siapa? Quran, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu tahu di Gaza apa yang terjadi di Gaza? Mereka dibius, mereka tidak punya bius ya kan? Mereka tidak punya anestesi, mereka dioperasi, diamputasi, dijahit, di operasi sesar tanpa bius. Itu semuanya tidak ada biusnya. Maka apa obat mereka? Obat mereka adalah Al-Quran. Al-Quran sumber kekuatan bagi diri kita untuk menjalani kehidupan dunia yang kadang-kadang gak mudah, teman-teman semua. Bukti Allah cinta kepada diri kita adalah Allah berikan Al-Quran untuk engkau pelajari, untuk engkau baca, menjadi petunjuk, menjadi obat bagi dirimu, supaya engkau tidak bingung, supaya engkau tidak lari kemana-mana, supaya engkau tidak bersedih terus-menerus, supaya engkau kuat. Orang-orang Gaza di sana kuat sebab apa? Sebab ada Quran. Walaupun semua hilang pada diri mereka, mereka bisa kuat sebab apa? Sebab Quran. Nah, ini bukti cinta Allah Subhanahu wa taala pada kita. Pertama, saya mau bahas dulu. Cinta Allah kepada kita adalah dengan adanya Al-Quran. Al-Quran yang sudah kita lalaikan selama ini, dia adalah sahabat yang kelak bersaksi di hadapan Allah tentang bagaimana kita memperlakukannya sejauh ini. Apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita? Fungsi Al-Quran dia sebagai petunjuk. Gak mungkin kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan terarah tanpa adanya Al-Quran. Gak mungkin. Semua kesulitan hidup jawabannya ada di Quran. Semua kadang-kadang kita rasa nggak mau ngelanjutin hidup, itu motivasinya ada di Quran. Quran memberikan kita semangat untuk terus melanjutkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Al-Quran sebagai petunjuk dalam surah Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya permulaan Al-Quran, petunjuk untuk manusia, petunjuk untuk dirimu. Engkau nggak mungkin nyasar, nggak mungkin kehilangan arah, bingung, nggak mungkin kau akan bingung. Al-Quran berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Semua permasalahan kehidupanmu jawabannya ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Quran tidak hanya sekedar menjadi petunjuk bagi dirimu, dia juga menjadi obat. Dalam hidup ini kita banyak sakitnya, teman-teman semua. Kadang-kadang sakit secara fisik, ada di antara kita yang Allah uji dengan sakit, obatnya Quran. Sakit secara hati, hati kita sempit, hati kita merasa gelisah, hati kita merasa tidak tenang, obatnya adalah Quran. Obat dari berbagai macam sihir ketika orang-orang dengki kepada kita, mereka mengirimkan sihir atau dengan pandangan mata dengki, mereka bisa mencelakakan kita, obatnya adalah Quran. Dalam surah Al-Isra ayat ke-82 Allah menerangkan bahwa Al-Quran adalah asy-syifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi obat. Quran itu obat. Engkau cari obat kemana? Obatnya itu ada di Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maka Al-Quran itu asy-syifa, dia obat. Obat apa? Obat segala hal. Al-Quran menjadi obat dan bisa menguatkan hati kita. Di antara kita mungkin ada yang sedang sedih datang ke masjid ini. Ada yang sedang bahagia, alhamdulillah. Tapi ada yang sedih, membawa persoalan-persoalan kehidupannya datang ke masjid, ingin menenteramkan hati, ingin dengar kajian-kajian ilmu, ingin menyebut nama Allah, ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ilmu memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menenteramkan hatimu. Karena majelis ilmu ini malaikat-malaikat turun mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Dan ketika malaikat-malaikat datang, maka ketentraman ada di hatimu, teman-teman semua. Itulah salah satu manfaat mendatangi majelis ta'lim. Gak apa-apa ya, mati lampu ya. Lanjut ceramah nggak apa-apa? Oke. Ibu sekalian, Al-Quran itu adalah obat untuk menguatkan hatimu. Kadang-kadang sama seperti ibu semua, saya pun pernah merasakan kesedihan dalam kehidupan. Maka obatnya adalah Quran. Saya minta maaf kalau saya ulang-ulang kisah ini. Mungkin teman-teman sekarang lagi live juga di Instagram. Saya ulang-ulang kisah ini. Tapi ini kejadian nyata yang membuat saya yakin bahwa bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa Al-Quran. Ibu saya sekarang usianya 60 tahun, beliau seorang penghafal Quran, tapi belum selesai hafalannya, baru 10 juz ketika itu. Tahun lalu beliau terkena serangan jantung dan setelah selesai melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, dan beliau koma selama 11 hari dengan ventilator.
Pada saat itu saya baru merasakan bagaimana rasanya di satu sisi berharap dan yakin bahwa Allah bisa kasih kesembuhan, di satu sisi harus ridha terhadap apapun ketentuan Allah. Kalau memang kemungkinan terburuk ibu saya berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter hanya mengatakan susah, berat. Apa yang terjadi kepada ibumu adalah kasus yang berat. Kalaupun bertahan kemungkinan sangat kecil, dan kalaupun bertahan akan bergantung dengan alat seumur hidupnya. Maka apa yang saya lakukan, saya ingat Al-Quran adalah asyifa, dia adalah obat, dia adalah penguat jiwa dan raga, penguat hati. Maka saat ibu saya dalam keadaan koma, tiada sedetik pun tanpa di telinganya ada Al-Quran. Ketika saya datang ke ruang ICU, saya baca Quran. Ketika saya tinggalkan ICU, saya pasang merotal Quran. Saya katakan pada dokter dan suster di sana, jangan pernah hentikan Quran ini dan dekatkan di telinga ibu saya. Kemudian ketika ibu saya mulai membuka mata, saya katakan pada ibu saya, ibu bertahan, ibu bertahan. Ibu pernah mengatakan ketika ibu saya sehat, gak mau kembali kepada Allah dalam keadaan belum menghafalkan Quran seluruhnya. Dalam keadaan ibu saya sehat, beberapa tahun sebelumnya, ibu saya mengatakan, ya Allah, kalaupun engkau harus cabut nyawa saya dalam keadaan sudah merasakan pernah dalam menghafalkan Quran seluruhnya. Maka kata-kata itu saya balikan kepada ibu saya. Ibu pernah berkata kepada Oki dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, "Gak mau ya Allah, gak mau kembali kepadamu dalam keadaan belum mempelajari Al-Quran seluruhnya, belum menghafalkan Quran seluruhnya." Ibu bertahan, saya katakan, ibu bertahan. Ibu bertahan karena ibu punya cita-cita untuk membersamai Quran sampai akhir. Kemudian ibu saya hanya lihat ke atas, tidak merespon apapun. Tapi saya tahu bahwa kata-kata saya didengar oleh ibu saya. Ibu-ibu tahu, orang koma itu bisa mendengar dan menangis. Setiap kali Quran saya bacakan, saya baca surah Yasin, saya baca surah Ar-Rahman, dan surat-surat lainnya, air mata itu menetes dari mata ibu saya. Dan saya tahu betapa Quran memberikan efek yang luar biasa untuk ibu saya. Singkatnya, alhamdulillah sebuah keajaiban terjadi. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemungkinan hidup 0,0000 sekian persen, pada akhirnya ibu saya hidup sampai hari ini dan sehat sampai hari ini. Alhamdulillah, dokter mengatakan dia punya semangat hidup yang tinggi. Apa semangat hidup dia? Saya katakan Al-Quran. Al-Quran. Ibu saya September ini akan ada wisuda Quran. Beliau begitu bersemangat mempersiapkan wisuda Qurannya ke 20 juz insya Allah. Ibu-ibu sekalian, ketika dalam keadaan koma, beliau bercerita kepada saya setelah sadar, ibu bermimpi, ibu berada di satu tempat yang sangat luas dalam keadaan tertidur. Ketika ibu membuka mata, tempat itu begitu luas tapi sangat gelap. Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang sangat besar, tak terlihat wajahnya, membawa Quran, dan Quran memberikan cahaya bagi tempat itu. Maka ketika ibu tahu tempatnya luas dan tempatnya sangat terang, ibu tidak rasa takut dan tidak rasa khawatir. Tenang dan ingin tidur kembali. Beliau memejamkan matanya, kata beliau, tidak terjadi apa-apa. Wallahu a'lam, apakah kisah itu sebenarnya? Apa yang beliau ceritakan itu, apa yang beliau alami? Wallahu a'lam. Tapi akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa betapa Quran itu berefek dalam kehidupanmu dunia dan akhirat, teman-teman semua. Jadi, tanda Allah cinta kepada kita adalah Al-Quran. Tanda Allah cinta kepada kita, Quran. Maka ketika Allah sudah memberikan Quran dalam kehidupan kita, mulai hari ini, tidak ada lagi orang-orang yang meninggalkan Quran dalam setiap harinya. Dalam 24 jam, engkau punya waktu untuk anakmu, untuk suamimu, untuk yang lain-lain. Mana waktu untuk kekasihmu, untuk Allah Subhanahu wa taala? Mana waktu untuk engkau mendengarkan kekasihmu itu berbicara? Kita kalau jatuh cinta pada orang, kita ingin orang yang kita cintai terus berbicara kepada kita. Kita senang mendengarkannya. Allah berbicara melalui Quran, kalam Allah, firman Allah, surat cintanya Allah kepada kita. Sehingga orang-orang yang dekat dengan Quran, dia tidak rasa takut akan apapun yang akan terjadi dalam hidupnya, karena salah satu ayat Quran mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih, sesungguhnya engkau orang yang ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Quran membuat kita berdiri tegak dalam menjalankan kehidupan. Apapun yang terjadi, tidak takut. Karena kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat. Kita bersandar kepada Allah, kita pun akan kuat insya Allah. Tanpa Quran, tanpa Allah, kau tidak bisa menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kau tidak bisa bergantung pada dirimu sendiri, teman-teman semua, betul? Diri kita terlalu lemah, kita nggak bisa bergantung pada diri kita sendiri. Tapi kita bisa bersandar kepada yang maha besar, maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya merasakan kehadiran Allah? Lewat firman Allah, lewat kalam Allah, yaitu Al-Quran. Jadi, bukti cinta Allah yang pertama dalam kehidupan kita adalah Al-Quran. 5 cara mendekati Al-Quran adalah: pertama, engkau baca Quran. Baca kata Allah SWT, warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan tartil, Muzammil ayat 4. Baca dengan sungguh-sungguh, baca dan belajar, betul-betul baca dengan tajwidnya yang benar, makharijul huruf yang benar, sifat-sifat huruf yang benar, baca dengan baik dan benar. Kedua, cara engkau mendekati Al-Quran adalah dengan menghafalkannya. Kedudukanmu di hari akhir nanti tergantung berapa ayat yang kau hafalkan, teman-teman semua.
Semakin banyak kau hafalkan, kau amalkan, semakin tinggi derajatmu di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Orang-orang yang nggak punya hafalan Quran sama sekali seperti rumah yang runtuh, rumah yang mau roboh. Bayangkan kalau tadi teman-teman lihat video orang-orang Gaza, Quran itu otomatis keluar dari lisannya. Otomatis keluar dari lisannya. Kenapa? Hafal. Mulai sekarang buat target one day one ayat ngafalin Quran, nggak ada masalah, yang penting ada penambahan setiap harinya. One day one ayat, hafalin. Jadi kan itu sebuah kewajiban yang ada pada diri kita setiap harinya. Kenapa kita bisa scrolling sosial media berjam-jam, bisa nonton berjam-jam, tapi untuk Quran sedikit sekali waktunya. Quran dibaca dan dihafalkan. Quran nggak cuma dibaca, tapi dihafalkan. Karena kenapa fungsinya? Apa fungsinya kita hafal Quran, ibu sekalian? Kalau terjadi apa-apa, keluar otomatis menghibur kita. Misal, contoh. Dari semua ayat Quran, setiap kita punya ayat favoritnya masing-masing. Betul? Saya selalu bilang juga dalam ceramah-ceramah saya, kadang-kadang kalau kita mendapati satu hal dalam kehidupan kita, kita rasa nggak mau ini terjadi, ya Allah. Kalau saya boleh milih, saya nggak pengen anak saya punya kelainan langka. Anak saya punya kelainan langka, ibu sekalian. Ada sindrom. 1/30.000 anak-anak di dunia ini. Kalau saya boleh milih, saya nggak pengen ayah saya meninggal dunia. Kalau saya boleh milih, saya pengen ibu saya nggak sakit autoimun sampai hari ini berbelas-belas tahun. Kalau boleh milih kan pengennya yang enak-enak aja, ya kan teman-teman semua. Tapi ada satu ayat, setidaknya adalah beberapa ayat yang kau hafalkan menjadi pegangan dirimu. Supaya kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, dia keluar dan melindungi dirimu. Maka satu ayat itu yang membuat saya akhirnya minta sama Allah untuk berhusnuzon pada semua takdir Allah adalah surah Al-Baqarah 216. Ibu-ibu punya ayatnya masing-masing. Kalau saya sendiri, saya paling favorit ayat Al-Baqarah 216. Kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, itulah yang terbaik untuk kamu. Nggak suka, ya Allah, punya anak kelainan langka kayak gini, ya Allah, bergerak aja nggak bisa, nangis aja nggak bisa. Dulu pada saat itu kalimatnya adalah, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik buat kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu inginkan belum tentu baik buat kamu. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Dengan ayat ini berkolerasi dengan husnudzon, tawakal ala Allah, terserah Engkau ya Allah, aku seorang hamba. Hamba itu tugasnya apa? Nerima dan jalanin aja apa yang sudah Allah takdirkan pada diri kita. Begitu teman-teman semua. Jadi Quran itu dibaca, Quran itu dihafalkan. Jadi kalau sewaktu-waktu saya sedih, keluar tuh ayat, Bu. Oh ya, boleh jadi apa yang saya nggak suka, kata Allah ini yang terbaik, gitu kan? Kalau nggak punya hafalan Quran sama sekali, siapa yang memotivasi dirimu? Itu anak-anak tadi, teman-teman tadi, yang diamputasi kah, yang dioperasi kah tanpa bius? Siapa yang bisa menghiburnya? Apa kekuatannya? Quran yang mereka hafalkan. Jadi mulai sekarang harus ada target untuk ngafalin Quran. Boleh ibu semua? Nggak ada lagi kata-kata nggak ngafalin Quran, nggak ada. Satu hari satu ayat, kalaupun nggak bisa banyak-banyak nggak apa-apa, yang penting ada penambahan setiap harinya. Ketiga, Quran ditadabur, direnungi, dihayati, dibaca artinya ini tentang apa ya. Oh, Allah sedang berbicara seperti ini, Allah sedang berbicara seperti ini. Keempat, Quran itu diajarkan anak-anakmu, adik-adikmu, walaupun cuman apa, Iqra, huruf hijaiyah atau baca Al-Fatihah, ajarin, dan Quran itu diamalkan.